Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Teman-teman, jumpa lagi kita di pekan terakhir Ramadan Forum Ngopi Instan, ngobrol pinter, interaktif dan spontan. Di edisi terakhir Ramadan ini, perkenalkan bersama saya Iqbal Sofwan. Sebelum kita masuk ke acara kita, jangan lupa tidak lupa-lupanya kita mengingatkan bahwasanya like dan share Facebook kita, sekaligus Instagram, Twitter, dan YouTube dari KJRI Hong Kong. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi di dalam forum ini, silahkan ketik pertanyaan dan nama ke nomor 9400 1506. Jangan lupa 9400 1506 dengan format pertanyaan dan nama. Namanya jangan lupa nih. Mengapa namanya jangan lupa? Karena minggu depannya siapapun pertanyaan yang menurut kita bagus itu akan mendapatkan hadiah 500 Hong Kong dolar kepada 2 penanya terbaik. Lumayan hari gini mendapatkan 500 Hong Kong dolar. Beli bakso berapa itu? 500 Hong Kong dolar dari Bank Negara Indonesia. Nah, sebelum kita masuk, pemenang sebelumnya, pemenang edisi minggu lalu adalah masing-masing mendapatkan 500 Hong Kong dolar. Pertama, kepada Ibu Nini Sri Handayani. Yang kedua, Ibu Eti Susmiati Sulianto. Saya ulangi, Ibu Nini Sri Handayani. Yang kedua, Ibu Eti Susmiati Sulianto. Terima kasih kepada para pemenang. Selamat disampaikan, selamat menikmati hadiah ini. Lumayan mendapatkan THR dari BNI. Semoga berkah 500 Hong Kong dolarnya. Silakan menghubungi kami di KJRI. Baik, kita akan segera masuk kepada segmen utama kita. Sebelum kita masuk ke segmen utama kita, ada satu pengumuman yang mungkin perlu kita sampaikan, bahwasanya Islamic Board of Trustee Hong Kong telah mengumumkan bahwasanya kita berlebaran di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Oleh karena itu, boleh mengucapkan minal aizin wal faizin? Boleh minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mari kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu dengan narasumber utama kita, Ustadz Muhaimin. Apa kabar Ustadz Muhaimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Gimana dengan situasi kita yang serba baru? Kita nikmati, Pak. Kita nikmati ya. Lancar, alhamdulillah, kita mulus jalannya. Karena tahun ini adalah tahun yang spesial yang tidak kita dapati di tahun-tahun mungkin 100 tahun sebelumnya. Situasinya sangat berbeda. Kita paling unik ya Pak ya? Paling unik. Makanya ada yang mengatakan ini new normal, ada yang dikatakan ini adalah post normal, apapun itu istilahnya, yang jelas kita mendapatkan budaya yang baru. Nah, kita masuk ke tema kita menyambut kemenangan di bulan Ramadan dengan takbir dan sholat Idul Fitri. Silakan Ustaz, silakan berikan kami pencerahan mengenai tema ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Konjen dan seluruh staf KJRI Hong Kong yang telah menggelar acara Ngopi Instan pada malam hari ini. Mudah-mudahan KJRI dan seluruh rakyat Indonesia di Hong Kong dan Macau akan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Haji Iqbal yang telah memberikan waktu kesempatan untuk saya untuk sekedar berbagi kepada para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam yang terakhir Pak Haji Iqbal. Jadi artinya kita belum bisa menyambut ini Pak. Ya, kita masih perlu perang lagi Pak. Satu hari lagi peperangan kita. Dan peperangan kita itu dibagi 3 besok itu. Ya. Yang pertama adalah perang melawan kelaparan. Yang kedua adalah kehausan. Dan yang ketiga adalah syahwat. Syahwat ini yang paling sulit ini, ya. Mata,
telinga, mulut, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan kita masih 1 hari lagi. Mudah-mudahan insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir besok insya Allah. Namun saya ingin mengingatkan pada para pemirsa sekalian bahwasanya dengan berakhirnya Ramadan ini sebenarnya ada makhluk Tuhan itu yang paling gembira sekali ada, Pak. Satu golongan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala paling khawatir, Pak. Jadi ada satu golongan yang gembira Ramadan berakhir. Betul. Dan yang khawatir, satu lagi khawatir dan cemas. Oke. Nah, yang gembira ini adalah makhluk Allah yang bernama syaitan dan iblis. Kenapa mereka senang sekali dengan berakhirnya bulan Ramadan? Karena training kita selama 1 bulan penuh ini, yang tadinya kita bisa menahan lapar, bisa menahan emosi, bisa menahan pandangan mata, dan lain sebagainya, maka setelah Lebaran itu biasanya akan menjadi sangat mudah untuk tergiur, lepas. Skrunya itu ya akan lepas. Jadi ini yang sangat diharapkan oleh setan ini, Pak. Makanya mereka sekarang sudah mau tepuk tangan, Pak. Ya. Tapi yang paling setia adalah malaikat, Pak. Ya Allah, hamba Allah yang sudah 30 tahun di training ya, selama 30 hari maksud saya ya. Begitu ikhlas ya, sampai sudi tidak makan walaupun nggak ada orang ya, Pak ya. Tapi yang ditakutkan mereka adalah setelah itu, Pak. Mereka akan kembali lagi seperti keadaan sebelum bulan Ramadan yang lalu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh malaikat. Walaupun begitu, para pemirsa sekalian, kita sebagai orang Islam yang bertanggung jawab dan taat kepada Allah, hendaknya training yang 30 hari ini kita jadikan sebagai persediaan ya untuk 11 bulan yang akan datang, Pak. Artinya kalau training selama sebulan itu kita tidak follow up, artinya nggak ada gunanya, Pak. Makanya Allah mengatakan supaya di follow up untuk 11 bulan yang akan datang, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang kembali. Kemudian saya melihat Pak Haji Iqbal bahwa umat yang paling kuat dalam menahan tidak makan, tidak minum selama 1 hari, hampir 24 jam ya, 18 jam ataupun 19 jam, itu hanya orang Islam, Pak. Saya perhatikan ya, iya, jadi belum ada umat lain yang dapat melakukan dari mulai subuh sampai maghrib, dan 1 bulan lagi, Pak. Hebat apa enggak? Wah, hebat sekali. Maka setan ketika itu seolah-olah terbelenggu. Ya. Nah, setelah kita insya Allah besok malam, maka kita baru bisa dapat menyambut kemenangan kita, Pak. Ya, menyambut bulan Ramadan, ya, kita sudah menang. Dan ketika menang, Pak Haji Iqbal dan para pemirsa sekalian, Allah telah memberikan panduan bagaimana kita menyambut kemenangan Ramadan ini ataupun kemenangan-kemenangan yang lainnya lah. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Ya, dan ini digariskan dalam surah An-Nasr, Pak. An-Nasr. Saya kira para pemirsa semuanya hafal ini ayat surat ini ya. Yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, apabila pertolongan dan kemenangan Allah itu datang kepadamu. Nah, ini Pak ya. Ya. Jadi fathu di sini artinya kemenangan. Ya, kita sudah 30 hari menjalankan ibadah puasa ya, dengan liku-liku panas, waktu panjang dan lain sebagainya. Kita mampu dan kita dapat memenangi hal itu. Tidak ada halangan sama sekali ya. Ya tentunya bagi perempuan mungkin ada halangan ya Pak ya, dengan adanya men dan period ya. Maka pada hakikatnya yang 30 hari kita lakukan itu, ini satu kemenangan. Apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemenangan bulan Ramadan ini, Allah menjelaskan dalam ayat yang terakhir, yang bunyinya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perbanyaklah tasbih dengan memuji Tuhanmu. Nah ini Pak, ini pertama Pak. Jadi kalau kita mendapatkan kemenangan apapun bentuknya ya, dapat gajian termasuk kemenangan loh Pak. Kita berjuang ya 1 minggu kerja banting tulang di rumah majikan misalnya, tiba-tiba pada tanggal 1 bulan muda ya, kita mendapatkan gajian. Maka gajian itu merupakan satu kemenangan. Ketika kita mendapatkan gajian itu, kita jangan langsung jingkrak-jingkrak melupakan Tuhan. Ya, tapi
minta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cepat-cepat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini 4 perkataan ini Pak Haji Iqbal semuanya tercantum dalam kalimat takbiran pada malam lebaran. Ya, yang bunyinya adalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi yang 4 kalimat ini tercantum. Ada semua di situ. Semuanya ada di situ. Dan yang tasbihnya belum, saya baca lagi. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Luar biasa, Pak. Jadi ketika kita mendapatkan kemenangan, nikmat, rezeki, gajian, berita gembira apapun, langsung kita kontak Allah Subhanahu wa taala. Langsung hubungi WhatsApp Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Sebelum kita lanjut lagi Ustaz. Ya. Kita bertasbih, tahmid dan takbir ini kan sebaiknya kan sesering mungkin kita lakukan. Nah, sunnahnya selama Idul Fitri ini berapa hari sebaiknya kita melakukan tasbih, tahmid dan tahlil ini? Baik. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, Haji Iqbal ya, takbir itu dimulai setelah maghrib, Pak. Jadi malam lebaran besok ini, setelah kita buka puasa terakhir ya, langsung kita boleh mulai. Ya, mulai takbir sampai kapan? Sampai imam itu naik ke mimbar. Sampai imam naik ke mimbar besok paginya? Besok paginya. Setelah itu tidak dianjurkan lagi. Kecuali hari raya Idul Adha. Idul Adha. Nah, 7 hari. Kalau Idul Adha sejak tanggal 10. 10, 10, 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari. Dan itu dilakukan setiap waktu sholat zuhur. Ada yang mengatakan setiap waktu, anytime dalam 4 hari itu. Ya. Jadi setelah kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri besoknya itu tidak disunahkan untuk takbiran. Silakan aja kalau mau takbiran, tapi tapi bentuknya lain. Tapi bentuknya lain. Iya, bukan betul di speakerkan atau diformalkan seperti itu. Nah, kendala kita di sini ini kan kita banyak teman-teman ini kan menumpang dengan induk semang di sini. Betul. Dengan majikan istilahnya. Kata-kata takbir, tahmid itu kan sebaiknya dilafazkan dengan jar, dengan jelas gitu. Nah, ini kan kita perlu, apakah di dalam hati itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Iya, jadi kalau kondisinya, sebenarnya namanya takbir tidak perlu keras-keras ya. Kita dalam bertakbir tidak boleh mengganggu orang lain. Apalagi misalnya majikan, tiba-tiba kita takbiran ya. Kaget. Wah, diterminnya tidak ya. Ataupun terdengar oleh tetangga lain, ini menyakiti, Pak. Sudah menyakiti bertetangga. Sebab itu kita harus bijaksana lah dalam mengucapkan takbiran pada malam. Yang penting itu khusyuk melaksanakannya. Walaupun dalam hati tidak ada masalah. Ya, sambil masak, sambil nyuci, sambil setrika, silakan takbiran pelan-pelan ya. Tapi kalau misalnya majikannya itu suka, karena ada yang suka, Pak. Ada teman-teman itu ada yang sholawatan, mereka suka, apalagi baca Quran, Pak. Apalagi ditambah dengan nadanya. Itu mereka malah suka. Itu katanya kok beda, ya, daripada dangdutan atau gitu ya. Mereka mungkin mendapatkan sensasi yang berbeda dengan irama-irama itu. Saya kira begitu. Jadi silahkan dibaca kapanpun, dimanapun, ya, setelah sholat maghrib hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, berbicara mengenai sholat Idul Fitri, situasi kita ini kan sekarang unik nih. Yang biasanya kita sholat Idul Fitri apakah di masjid atau di di tanah lapang, sekarang nih tidak dimungkinkan bagi kita untuk sholat di tanah lapang maupun di masjid. Walaupun ada beberapa masjid di Hong Kong dengan kapasitas yang sangat terbatas untuk tetap membuka sholat Idul Fitri. Nah, ini bagaimana? Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan pedoman tata cara sholat di rumah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan secara lebih gamblang kepada teman-teman kita bagaimana sholat di rumah Idul Fitri. Baik, memang sunnahnya sholat sunnah Idul Fitri ataupun Idul Adha itu di tanah lapang, Pak. Disebut sebagai musola. Musola itu tanah lapang. Ya. Dan Nabi sendiri
selama hidupnya tidak pernah sholat di masjid, Pak. Baru sekali saja. Itu pun karena hujan. Saat beliau hidup, Idul Fitri maupun Idul Adha. Oke. Ya, itu pun karena hujan. Karena kalau di lapangan itu akan menjadi syiar, apalagi di Hong Kong ya. Kalau misalnya Victoria Park penuh, jadi orang-orang Hong Kong ini mereka akan melihat, wah orang Indonesia kok rapi ya, sholatnya kalau imamnya Allah ikut semua padahal nggak ada komandan, nggak ada jenderal pakai pentungan gitu loh ya. Iya, tapi luar biasa disiplin ya. Imam Allahu Akbar yang lain ikut semua, ruku semua, padahal nggak ada penjaga di belakang. Jadi ini merupakan syiar kedisiplinan, kerapihan ya ketika itu. Nah, karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan, maka ya walaupun di masjid diadakan ya, tapi bagi wanita saya menyarankan ya supaya mereka sholatnya di rumah, ataupun kalau di rumah itu tidak memungkinkan ya sudah nggak apa-apa di taman di mana saja, tapi mohon supaya jangan berjamaah. Bila perlu lakukan sholat secara furoda, individu. Ya, secara individu betul, niatnya individu dan tidak perlu berkhutbah. Karena kalau sendiri khutbah siapa yang dengerin? Gitu ya. Jadi nggak perlu berkhutbah. Artinya khutbah dalam Idul Fitri ini juga hukumnya sunnah, Pak. Baik sholat berjamaah maupun individu, ya itu hukumnya sunnah. Kalaupun kita tidak berkhutbah, misalnya kita di rumah dengan keluarga, suami nggak bisa khutbah, misalnya minta maaf ya, itu nggak apa-apa, ya. Pahala sholat sunnahnya sudah didapatkan. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau di rumah itu sulit kita lakukan, ya bagi ibu-ibu tentunya ya, untuk melakukan sholat Idul Fitri, maka monggo dimanapun lah, tapi jangan dilakukan secara jamaah. Ya, karena kalau kita melakukan secara jamaah nanti akan menghadapi undang-undang peraturan pemerintah Hong Kong ya. Jadi seperti sholat duha, sholat sunnah yang lain lah. Ya, caranya ya mungkin sudah sebagian tahu, Pak. Atau perlu dijelaskan lagi? Baiknya mungkin ada sesi terakhir kita perlu refresh, karena ini setahun sekali gitu kan, mungkin ada yang lupa gitu. Atau nanti setelah pertanyaan ada. Boleh nanti kalau setelah ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Ada. Oke. Ada. Udah ada pertanyaan. Mana pertanyaannya? Silahkan dimunculkan. Assalamualaikum, saya Ibu Novita di Hong Kong. Ustadz Abdul Muhaimin Karim. Wah, ini pertanyaannya banyak nih Ustadz. Nggak apa-apa. Siapa ya? Terkait larangan pemerintah supaya tidak berkumpul lebih dari 8 orang merupakan bagian penting menjaga tujuan beragama. Tujuan beragamanya ini kapital nih. Betul. Di garis bawahi sama penanya nih. Sebagaimana perintah kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Ada referensinya apa? Luar biasa. Yang bunyinya sangat sesuai dengan kondisi Hong Kong saat COVID-19 ini. Pertanyaan saya, kayaknya lebih dari satu pertanyaan, saya bacakan satu-satu. Apakah hukum melaksanakan sholat Idul Fitri bagi setiap Muslim? Andai kata sholat Idul Fitri di rumah, apabila tidak dilengkapi dengan khutbah, apakah juga sah? Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, monggo dijawab dulu. Baik. Jangan lupa. Terima kasih ya kepada Mbak siapa tadi? Novita ya. Pertanyaannya luar biasa Bu Novita ya. Jadi pertanyaan pertama adalah tadi apa? Sholat Idul Fitri bagi di rumah. Hukum ya. Hukum. Jadi kalau kita ada dua hukum dalam mazhab 4 ya. Yang paling ketara adalah mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang hampir tarafnya itu mendekati wajib. Ya, namanya sunnah muakkadah. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan ya sholat Idul Fitri ini dalam hidupnya, karena disebut sebagai sunnah muakkadah. Sementara Imam Mazhab Hanafi menganggapnya sebagai wajib. Ya, mereka wajib. Ya, jadi bagi mereka ya tidak boleh tidak. Ya, kalau nggak ada halangan mereka harus keluar dan melakukan sholat Idul Fitri. Alhamdulillahnya ya pemerintah Hong Kong ini telah memberikan izin walaupun hanya setengah kapasitas, Pak. Ini saya kira patut disyukuri oleh kita semua umat Islam di Hong Kong ini. Kemudian tadi yang kembali kita ke pertanyaan satu. Andai kata tidak dilengkapi khutbah, apakah sah atau tidak? Baik, ya. Sholat Idul Fitri ini kan hukumnya sudah sunnah ya. Maka khutbahnya juga sunnah, Pak. Ya.
Jadi artinya kalau kita itu sholat sendirian ataupun kita sholat berjamaah dengan teman lah, ada beberapa orang ya. Kemudian tidak mampu untuk melakukan khutbah, maka tidak perlu khutbah. Jadi sholat sunnahnya sudah memadai dan insya Allah pahala sunnah muakkadnya juga akan didapat oleh orang yang melakukan sholat sunnah itu. Jadi tidak perlu khutbah kalau memang tidak ada yang siap untuk melakukan hal itu. Ya, lakukan saja sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa, kemudian doa, lalu bersalam-salaman. Itu saja Pak, saya kira. Oke, siap. Kita ke pertanyaan Ibu Novita ini banyak pertanyaannya dan bahagia kita rasanya karena banyak pertanyaan. Pertanyaan nomor 2 adalah, jika ketinggalan sholat id, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada qadha untuk sholat sunnah yang dibatasi waktu seperti id, sholat witir atau sholat rawatib, dan bagaimana tata caranya? Baik, wah ini menarik. Jadi ada satu riwayat ketika satu jamaah ataupun musafir dari Mekah sampai ke Madinah. Katakan besok ya, orang-orang di Madinah mereka sudah lebaran Pak besok. Tiba-tiba orang musafir dari Mekah baru datang besok itu, baru nyampe. Kan mereka nggak tahu Pak. Tiba-tiba, kamu kenapa makan-makan katanya ya? Mereka bilang, oh kami sudah melihat bulan malam tadi, ya makanya kami sudah melakukan sholat Idul Fitri dan kami makan-makan. Maka orang itu disuruh untuk membatalkan puasanya yang musafir ini. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk mengqadha besoknya, Pak. Besoknya, ya. Jadi keesokan harinya mereka bisa mengqadha sholat Idul Fitrinya. Oke. Ya. Gitu, jadi boleh ya? Boleh, dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Masih pertanyaan Ibu Novita. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa hari raya disebut sebagai penyempurna Ramadan dan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam? Iya, tentu penyebabnya tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kita telah melalui peperangan, Pak. Peperangannya 30 hari lagi, trainingnya luar biasa. Trainingnya itu luar biasa. Dan training yang paling berat itu di samping lapar dan ini adalah dijelaskan dalam surah Al-Muzammil, ya, yang bunyinya adalah inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Sesungguhnya training di waktu malam itu adalah training yang paling berat. Dan training waktu malam ini adalah sholat tarawih, sholat sunnahnya. Nanti jam 3 sekian kita bangun lagi, sahur lagi Pak ya. Jadi ini training yang paling berat. Kalau siang nanti bisa tidur, bisa rileks apa ya. Malam ini kadang-kadang waktunya kurang Pak. Kayak kita begini misalnya pulang-pulang sampai jam 1 misalnya rumah Bapak ya. Tidur baru 1 jam, sahur lagi kan, puyeng kepala gitu. Jadi training malam itu paling berat, ya. Nunggu subuh, habis subuh ya mungkin istirahat lagi. Nah, jadi kita telah akan melalui 3 peperangan itu, yaitu melawan lapar, melawan haus, dan melawan syahwat. Ya, maka kita dianjurkan oleh Allah tadi yang saya sebutkan dalam surah An-Nasr, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyambut kemenangan Idul Lebaran ini, ya, yaitu dengan memperbanyak tasbih. Yang kedua, Pak, itu sangat tepat sekali dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ada 2 di situ Pak Haji Iqbal ya. Yang pertama tadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang keduanya wastaghfir, Anda harus perbanyak istighfar. Apa hubungannya antara istighfar dengan kemenangan bulan Ramadan ini, Pak? Wah, banyak sekali Pak alasannya, Pak. Kenapa harus istighfar? Karena dalam 1 bulan ini, Pak, apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan kepada kita, tidak semuanya 100% kita bisa laksanakan. Iya, betul. Betul, Pak ya? Betul. Ketika Allah menyuruh kita, jaga pandangan, apalagi musim panas sekarang nih, Pak ya. Berat. Waduh, ini berat sekali bagi lelaki ini. Berat. Ya mungkin bagi perempuan juga, Pak. Ya. Karena ada juga lelaki yang nggak pakai baju kan gitu ya. Betul. Mana-mana ya, ada ya. Nah ini, maka kita harus perbanyak istighfar kepada Allah atas segala kemelesetan atau kelemahan-kelemahan kita yang tidak mampu menahannya. Betul. Larangan-larangan itu. Sama halnya, ini bukan puasa saja sebenarnya Pak. Dalam hal kita bekerja misalnya para pemirsa sekalian. Ketika kita banting tulang selama 1 bulan bekerja di rumah majikan. Tiba-tiba tanggal 1 dapat gajian Pak. Allah meminta kita untuk 2 hal itu tadi Pak. Cepat-cepat menghubungi Allah dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang keduanya apa tadi? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa hubungannya istighfar dengan kerja 1 bulan?
Karena dalam 1 bulan itu, walaupun kita banyak mungkin permintaan-permintaan kerja dari majikan, sering kita tinggalkan, Pak. Ya. Entoh gajiannya tetap, Pak. Segitu juga tetapnya. Misalnya disuruh nyapu 3 kali sehari, nyapunya cuma 1 kali misalnya. Ya. Ataupun hal-hal yang lain lah. Atau kadang-kadang kita suka gosipin majikan misalnya, ngerumpi misalnya ya, ataupun ngambil sesuatu punya majikan kan begitu ya. Entoh gajinya itu tetap, Pak, nggak dikurangi sama sekali. Ya, maka ketika itu kata Allah, wastaghfir, perbanyak istighfar kamu itu loh, banyak bolosnya ya, banyak janji yang nggak ditepati kan begitu ya, banyak ngerasani orangnya dan lain sebagainya ya. Maka saya kira dalam Islam sangat tepat sekali ya, kalau kita mendapatkan kemenangan cepat-cepat untuk mengucapkan 2 hal itu. Supaya apa? Rezeki yang kita dapat, Pak, insya Allah akan menjadi barokah. Amin. Karena secara fitrah manusia itu kan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Betul sekali. Tempatnya salah dan khata' wa nisyan dan lupa. Ya. Sering lupa. Ya. Jadi mungkin setelah dapat duit banyak ya, di kepalanya ini macam-macam. Ini ke mall kemana, belum alhamdulillah lagi, Pak. Iya, betul. Iya, langsung kemana-mana. Kecenderungan kita itu adalah kita tuh baru menghadap kepada Allah itu ketika masa susah. Itu dia. Ketika lagi senang agak-agak lupa. Ya. Betul sekali. Itu kecenderungan umumnya. Iya, sebab itu dalam hadis dikatakan bahwa 2 perkara, Pak, yang sering dilupakan manusia. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah kenikmatan. Nah, ini saya kira kesempatan dan ada niat. Iya, seperti cara kriminal itu. Nah, jadi itu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ada lagi nggak? Masih ada. Masih dari Ibu Novita. Silahkan dibaca lagi. Ya, sambil diminum kopi kasih, instannya. Pertanyaan ketiga adalah, apakah keistimewaan bacaan takbiran pada Hari Raya Idul Fitri serta ciri khas dari bacaan takbir mursal? Baik. Ini sebentar, saya aja nggak tahu nih takbir mursal ini takbiran seperti apa. Dan bagaimana Islam memandang takbir keliling? Jadi 3 begitu, Pak. Iya. Jadi yang pertama, bacaan takbir di Hari Raya itu istimewanya apa, Pak? Takbir mursal apa? Paling tidak ada 2 ya. Keistimewaannya, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau kita memaknai, Pak, kita mengucapkan Allah itu sangat maha besar, Allah maha hebat, maha perkasa, dan kita ini yang mengucapkan ini kecil, kerdil, ya nggak punya apa-apa, miskin, lemah, lunglai ya, kalau tidak izin dari Allah. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, kita itu jangan menjadi orang yang takabur gitu loh. Betul. Jangan jadi orang sombong, ya. Misalnya ada suami istri mau lebaran nih, Pak, ini berantem nih gara-gara kulkas nggak dikasih oleh suaminya misalnya. Mau beli ya, permintaan istri. Wah, akhirnya berantem, Pak ya. Berantem, ya. Tapi ketika takbiran seharusnya mereka itu diem, Pak. Ya, karena sudah menyebut dua-duanya takbiran. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, kan diulang-ulang ya. Masalah kulkas mah kecil, gitu loh. Ya, jadi harus dilupakan kulkas itu. Yang maha hebat besar itu hanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bunyinya itu adalah tadi masalah takbir ya. Takbir mursal. Penyempur tadi mana tadi? Bacaan takbir. Iya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, bunyinya adalah fa'aksiru at-takbir ya lailatal aidaini fa innahu yahdumu adz-dzunuba hadaman. Yang artinya adalah perbanyaklah olehmu akan takbir di malam 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena dengan mengucapkan takbir itu kata Nabi akan menghancur luluhkan dosa-dosa kita dengan sehancur-hancurnya. Begitu, Pak. Jadi di samping kita menjadi orang humble nantinya, orang menjadi tawadhu ya, karena hanya Allah saja yang maha hebat ya. Kita ini nggak ada apa-apanya walaupun titel kita sebagai menteri, presiden di hadapan Allah itu kecil, Pak. Nah, yang keduanya tadi itu insya Allah dengan membaca takbir berulang-ulang, dosa kita yang sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, yang tidak bisa dihitung yang dikatakan oleh Nabi, dosa kita itu bagaikan buih di lautan. Ada nggak orang bisa menghitung buih di lautan? Ada lagi dalam hadis lain, dosa kita itu bagaikan pasir di mana kalau pasir? Di padang pasir. Betul. Di padang pasir atau di pantai. Adakah manusia yang pernah menghitung jumlah pasir? Tidak ada.
Ataupun dalam hadis lain dikatakan dosa manusia itu bagaikan bulu-bulu domba banikal. Nggak ada orang bisa menghitung bulu 1, 2, 3 sampai terakhir. Saking banyaknya. Tapi dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, insya Allah para pemirsa sekalian, ya, terutama kepada penanya, dosa-dosa kita yang lalu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika selesai, ya, bulan Ramadan nanti, Nabi pernah menjamin orang yang berpuasa selama 1 Ramadan penuh, ya, kita seperti atau bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh siapa, Pak? Ibunya apa bapaknya? Oleh ibunya. Itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak, keutamaan membaca takbir. Kemudian satu lagi yang takbir keliling itu tadi. Takbir mursal, ya. Mursal. Oh, ini bagus ini orang ini, ya, Bapak penanya ini. Iya. Jadi takbir itu bagi 2, Pak. Oke. Ada namanya takbir mursal, ada takbir muqayyad. Bedanya gimana itu? Mursal itu takbir yang bebas, artinya kapan saja boleh dibaca. Habis maghrib boleh, jam 12 boleh. Pokoknya di antara maghrib sampai jam sebelum imam naik ke mimbar. Anytime kita boleh takbiran. Nah, tapi kalau muqayyad tertentu, Pak. Kita mau sembahyang, takbiratul ihram Allah. Harus di situ takbirnya itu, ya. Nggak boleh takbiratul ihram itu sudah ditentukan. Fix. Nah, itu namanya muqayyad. Itu muqayyad. Bagus sekali pertanyaan itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Novita. Masih ada satu pertanyaan di Bu Novita lagi. Masih ada. Wah, Bu Novita ini luar biasa ini. Nggak ada ya? Bukan Ibu Novita. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Nur Wahidah di The Hot Homantip. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaannya. 1, perlu tidak niat mandi hari raya, mengingat besok sholatnya cuma di rumah. Yang kedua, satu-satu, Pak. Satu-satu ya? Oke, biar nggak lupa. Baik. Satu-satu dulu, biar nggak lupa. Bagaimana niat ya? Perlu atau tidak? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Perlunya ini apakah perlu disebutkan atau diapain? Baik. Yang jelas salah satu dari adab ataupun sunnah-sunnah sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah mandi. Pada awal asalnya, ya. Kenapa kita disunahkan mandi? Karena kita akan berkumpul dengan orang. Secara logis, kalau kita ingin berkumpul dengan teman-teman, kemudian kita belum mandi, apalagi kemarin juga nggak mandi, misalnya lupa, ya. Kemudian berkumpul dengan teman-teman, minyak wanginya lupa lagi nggak disemprot, maka sudah dipastikan akan mengganggu teman-teman. Ya, apalagi waktu sholat, Pak, musim panas lagi, Pak. Waduh, kalau sebelah kita musim panas, ya, kemudian belum mandi lagi, bisa dibayangkan, Pak. Dan ini akan mengganggu orang sebelah kita. Bahkan Nabi sampai mengingatkan, Pak, jangan kamu datangi masjid kalau mulutmu itu masih bau bawang, Pak, minta maaf. Bawang bombay ya kalau sekarang ya. Kalau di Indonesia ya pete gitu, Pak. Apalagi jengkol, ya. Pokoknya yang mengganggu bau-bauan yang menusuk hati orang sebelah kiri kanan kita. Ini perlu dihindarkan. Jadi hukumnya adalah sunnah bagi penanya, ya. Artinya kalau kita mau mandi dapat sunnahnya insya Allah. Walaupun sholatnya sendirian. Ya, kita mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, ya, karena dengan kebersihan itu kita akan mendapatkan sunnahnya. Gitu. Jangan lupa besok pagi-pagi sebelum sholat mandi dulu. Betul. Kemudian tadi niatnya saya kira, Pak. Niatnya gimana? Jadi yang namanya niat itu, kalau niat lafaznya adalah nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk melakukan sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Dan kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arab, monggo pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak, bahasa Sunda, Kantonis, terserah. Yang penting niat itu ada di hati, Pak. Kalau di lisan itu namanya lafaz. Ya, kalaupun kita tidak lafazkan nawaitul ghusla, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, penting dalam hati ini. Ya, ketika kita mengguyur air, ya, ke badan, ke kepala dan ke badan, kita niatkan mandi untuk sholat Idul Fitri karena Allah. Itu akan mendapatkan 2 sunnah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih dari Ibu penanya yang nomor 2, Ibu Nur Wahidah. Apakah tanda-tanda puasa dan amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah?
Apa tanda-tandanya? Saya kira kita harus muhasabah ya. Ukurannya apa gitu? Iya, ukurannya dalam muhasabah sebenarnya Pak. Muhasabah itu maksudnya gimana? Iya, misalnya kita pada waktu malam ya, kita merenung ya. Apakah kemarin-kemarin saya itu banyak melakukan pelanggaran? Ya, apakah kemarin-kemarin itu saya lebih bagus dari sebelumnya? Ya. Artinya kalau kita lebih melakukan kebaikan-kebaikannya, itu insya Allah akan diterima, Pak. Insya Allah akan diterima ya. Dan kalaupun banyak kekurangan, ada doa sebenarnya Pak yang disebutkan oleh Nabi, ya, yang bunyinya adalah Allahumma ja'alna mimman qabilta siyamahu wa qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang termasuk Engkau terima amalan kami, puasa kami, ya. Dan Engkau ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ya. Dan berdoanya agak sedikit panjang. Jadi kalau tidak dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasa kita sendiri, insya Allah akan diterima, ya. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah, ya. Kita harus yakin kita tidak boleh suudzon kepada Allah, ya. Dan walaupun kita itu agak sedikit kurang khusyuk dalam melakukan puasa, yakini saja bahwa Allah Maha mengetahui, karena di sini adalah bukan rumah kita ya Pak ya, bukan tempat kita, semuanya adalah tempat orang lain, majikan ya. Allah Maha tahu, dan yakini saja bahwa puasa kita akan keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Makanya dalam nanti ketika kita sholat Idul Fitri, setelah Idul Fitri kan ada doanya saling mengucapkan ya Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu seluruh 1 bulan puasa itu. Jadi banyak artinya tambalan-tambalan lah. Yang kalaupun tambalan. Ya mungkin ada lubang-lubangnya, bolong-bolongnya puasa kita Pak ya. Ada kekurangannya lah. Mungkin karena kurang bisa menahan emosi ketika dimarahi orang, kita marah lagi. Iya. Karena kan yang namanya orang lapar Pak, secara psikologis cepat emosi loh Pak. Karena sudah lapar loh. Pasti. Makanya Nabi pesan kepada orang yang dicaci maki ketika menjalankan puasa Pak. Apa kata Nabi? Idza syabbahu ahadun, apabila seseorang itu mencaci maki kamu ketika kamu berpuasa, faqul inni shaimun inni shaim. Katakan kepada orang itu, lagi puasa saya Mbak, Pak, maaf saya lagi puasa. Itu saja ngomongnya, nggak usah menimpali jawaban yang sifatnya marah lagi, nggak boleh. Cukup hanya mengatakan, saya lagi puasa, Pak, mohon maaf saya lagi puasa. Itu saja jawabannya Pak. Mohon maaf saya lagi puasa, nanti aja marahnya setelah saya buka. Nah, jadi kalau training yang lulus, insya Allah nggak jadi marah Pak. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau training yang lulus, malah dia nggak marah gitu. Nah, gitu. Insya Allah lulus Pak. Berarti saya belum lulus tuh. Sekarang masih belum. Masih belum ya? Masih belum. Tunggu besok Pak. Masih ada pertanyaan dari Ibu? Sudah nggak ada? Masih menunggu kita ya? Oke. Oh, masih ada. Wow. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Jurmaini di Fanling. Saya mau bertanya, berkenaan dengan anjuran sholat Id di kediaman masing-masing, apakah ada amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan setelah selesai menunaikan sholat Id di rumah? Ya. Setelah ya? Setelah. Oke. Jadi bukan sebelumnya ya? Bukan sebelumnya. Ya. Jadi kalau setelahnya kita dianjurkan untuk mengucapkan ucapan hari raya. Hari raya. Nah, itu dianjurkannya ya. Jadi setelah selesai saja kita melakukan sholat Idul Fitri, baik di rumah maupun di tempat masjid misalnya, maka Nabi menganjurkan dan para sahabat selalu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Dan itu sunnahnya luar biasa, ya. Adapun kalau misalnya ada memperdebatkan sih masalah minal aidin wal faizin, ya. Kalau menurut saya itu bentuk doa, walaupun itu bukan dari Nabi dan sahabat. Yang namanya doa itu kan pakai bahasa apapun, bentuk apa saja. Yang penting baik. Selama itu baik. Kan? Selama itu baik, nggak ada masalah bagi saya, ya. Jadi boleh mengucapkan setelah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang keduanya untuk penanya, selain kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dianjurkan oleh Nabi kita untuk saling bersilaturahmi antar sesama umat Islam. Nah, ya. Jadi dengan bersilaturahmi ini insya Allah Nabi menjamin 2 hal, Pak. Yang pertama adalah panjang umur, yang kedua murah rezeki. Jadi 2 hal ini perlu dilakukan
setelah sholat Idul Fitri. Saya kira 2 dulu Pak, masih banyak Iya, sebenarnya. masih banyak. Ya. Silaturahmi itu kan di zaman sekarang ini kan nggak harus bertemu secara fisik juga ya, Iya, Ustaz ya. betul, Nah, betul. Bisa. Tapi memang afdolnya memang iya. Afdolnya memang iya. Karena yang namanya silaturahmi, saya tambahkan sedikit Pak. Iya, silakan. Yang namanya silaturahmi itu artinya silah itu menyambung Pak. Yang nama menyambung itu menyentuh Pak. Ya, orang kalau sering disentuh Pak, yang bahasa percintaannya adalah sering dibelai. Waduh. Gimana perasaannya? Seneng apa enggak Pak? Tergantung siapa yang belai, Pak. Wah, iya. Orang yang sering dibelai-belai, disentuh-sentuh, apalagi sambil berdoa Pak. Iya. Ya, karena syarat silaturahmi itu paling tidak ada 3 Pak. Ya. Mata saling berpandangan, tangan saling berjabatan, lisan saling mendoakan. Dengan 3 hal ini, kata Nabi, insya Allah ketika kita berjabatan tangan, kedua dosa orang tersebut akan diampuni sebelum tangannya terlepas. Ya, jadi ini hikmah silaturahmi dengan sesama. Orang Islam ataupun non Muslim sama saja. Iya. Ya, siapapun orangnya. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Makhluk Allah dan keluarga Allah lah istilahnya. Ya. Jadi banyak sekali. Ada satu contoh kajian Pak di Australia Pak. Ada 2 sapi Pak. Ketika sapi A dan sapi B. Sapi A ini ketika memeras susunya itu dengan mesin Pak. Yang satu lagi dengan sentuhan tangan. Dalam satu kajian dihasilkan bahwa susu yang paling produktif adalah yang diperas dengan sentuhan. Karena Dengan ketika tangan dengan tangan diperas. Karena sebelum memeras susunya itu dia tepuk-tepuk, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum Pi, kan gitu ya. Apa kabar Pi? Walaupun nggak dengar ya. Betul. Iya, dilus-lus ya, didoakan lagi. Pi sapi saya doakan loh ya, semoga kamu akan panjang umur, sehat ya, subur. Nah, dilus-lus baru diperas, itu produktivitasnya berkali ganda dengan yang menggunakan bukan sentuhan manusia. Dengan mesin gitu ya. Dengan mesin, Pak. Jadi banyak sekali. Ya, sama dengan di Switzerland pernah di satu kajian ya. Orang menanam 2 pisang, Pak. Yang satu nggak pernah disentuh, yang satu lagi sering disentuh. 2 tanaman pisang ya. Yang satu ini ketika pagi dia datang, dia hormat. Oh, Cosan, good morning ya. Apa kabar Sang ya? Kemudian dibelai-belai, disiram, bersihkan, didoakan lagi Pak. Didoakan, betul. Nah, ini yang akan banyak dapat memproduk. Dengan manusia sama Pak. Betul. Kita kalau nggak pernah salaman, nggak pernah ditemui apalagi Pak. Kita ketemu di jalan kayak apa gitu kan. Tapi kalau kita sering berjabatan tangan, akrab ya, insya Allah akan membawa berkah dunia akhirat. Bertegur sapalah. Bertegur sapa gitu. Saya juga pernah melihat satu tayangan video waktu bahwasanya ada penelitian di Jepang. Air ini yang diucapkan bismillah dengan non bismillah itu, mungkin Ustaz bisa menerangkan itu. Betul ya. Walaupun dulu Nabi pernah mengucapkan begitu ya, sebelum minum membaca bismillah, apalagi namanya air zam-zam ada doa khusus ya Pak ya. Ternyata ketika minum itu Pak ya, ketika kita berdoa, air itu berubah menjadi crystal clear ya, dan akan menyehatkan itu Pak. Dan itu sains yang berbicara. Sains berbicara, bukan Nabi waktu itu belum ada laboratorium belum ada ya. Tapi kan itu dari Allah ya. Lalu ditemukan sekarang sains sekarang membuktikan. Nah, jadi sebelum kita minum ataupun makan, supaya makanan minuman kita itu menjadi gizi yang sehat, ya, menjadi daging yang sehat, maka upayakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah, bahwa aftar, maka keberkahannya akan tiada, akan sirna, nggak ada keberkahannya melakukan sesuatu ini. Nampaknya salah satu tolak ukur kita setelah Ramadan ini adalah seberapa sering kita bertegur sapa begitu kita bertemu di jalan, kenal maupun tidak kenal, selama sebagai saudara Muslim ya tegur sapalah gitu. Setidaknya assalamualaikum. Betul Pak. Saya setuju sekali. Dan ini salah satu momen Idul Fitri. Betul. Kita harus berani loh ya, memaafkan orang yang pernah memusuhi kita. Sebesar apapun kesalahan, ya, kita harus berlapang dada. Ingat ketika Nabi SAW pernah mau dibunuh, anaknya sudah dibunuh, pamannya dibunuh, ya. Orang yang membunuh itu dan akan membunuh Rasul itu, ya, itu minta maaf Pak. Dan itu orangnya anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah.
Dari Yaman datang ke Madinah dengan menggunakan, kalau dulu ya onta airline lah Pak, naik onta Pak. Bayangkan dari Yaman ke Madinah Pak. Tujuannya hanya untuk minta maaf Pak. Karena Nabi dulu mau dibunuh oleh dia, dan anaknya Zainab dibunuh oleh keluarganya, pamannya juga oleh Al-Wahsy, oleh teman-teman dia. Minta maaf pada Nabi. Ketika sampai di Madinah, Nabi tahu Pak, kalau zaman sekarang ya, Nabi itu sudah roll out red carpet Pak. Menggelar karpet apa itu? Merah ya, untuk kedatangan bekas musuh yang paling jahat bebuyutan ya. Nah, karena kalau namanya bekas musuh Pak, kalau menjadi teman akan menjadi pembela kita Pak. Betul. Iya. Akhirnya Nabi ketika menyambut itu kayak tamu VIP Pak. Dipeluk dan dia mengatakan, antum tulaqah, antum bariun wa antum tulaqah. Kamu bebas, nggak punya dosa, saya sudah maafkan semuanya. Dan akhirnya beliau mengizinkan, meminta tamu-tamu yang bekas musuhnya itu diinapkan di rumah selama 3 hari 3 malam. Hebat apa enggak? Zaman sekarang nggak tahu ada nggak ini? Iya, karena memang kalau berbicara maaf antara sesama manusia ini, selama manusia itu tidak memaafkan, bahkan katanya Allah pun tidak bisa memaafkan kan? Ya, itu penting bagi kita untuk saling dan memaafkan. Itu menyehatkan badan Pak. Betul. Iya, orang yang tidak memaafkan ketemu musuh di jalan merengut Pak. Dalam satu kejadian di Amerika Pak, orang yang 1 kali merengut itu akan membuat 14 urat saraf kita menjadi wrinkling. Ataupun bahasa Jawanya mengkerut. Ya, ketika merengut ya, ketemu musuhnya nih, udah gangnya kecil lagi Pak. Ketemu, wah langsung begini ya, buang muka, merengut, mangkel, dongkol, sini duk ya. Ketika itu ke-14 urat sarafnya menjadi mengkerut. Ya, artinya penyakit semua. Penyakit itu. Bahaya sekali. Ini nampaknya sudah ada antrian pertanyaan lagi nih. Oh iya, silahkan. Tadi sudah habis ya? Tadi sudah terjawab semua pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Siti di Taiwan. Mau tanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada saat sungkem atau minta maaf di hari Idul Fitri, antara suami dan orang tua, siapa yang harus didahulukan? Pertanyaan 1 dulu. Simple. Suami dulu. Suami dulu ya? Oh iya. Karena suami kita ini sebagai wanita ya, kita sudah dikuasai, dimiliki oleh seorang suami. Maka suami harus didahulukan, setelah itu baru orang tua. Karena orang tua kan mungkin jauh ya. Masa sudah satu rumah kita nggak mau sungkem ke suami dulu Pak? Oh, aku mau ke orang tua dulu lah. Suami kan tersinggung Pak. Betul. Jadi yang paling dekat ya. Yang paling dekat dulu. Paling dekat dulu yaitu suami. Ya, baru kita dengan suami pergi ke orang tua ke rumah masing-masing. Keduanya apa tadi? Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, maaf di luar tema, nggak apa-apa, karena kita ngopi instan, ada spontannya, ada unsur spontannya. Kalau belum akikah, Kalau belum akikah, apakah akikahnya boleh pada saat hari raya kurban? Baik. Akikah itu sebenarnya kalau kita mampu ya, dan waktunya tidak dibatasi Pak. Kalau mazhab Hanafi tidak membatasi, walaupun mazhab Syafi'i membatasi sampai waktu akil balik. Ya, kalau mazhab Hanafi semampumu. Kapan ya? Kelipatan 7 hari, 7 sampai semampu kita. Jadi kalau waktunya adalah kebetulan hari raya kurban, tetap hukumnya sah. Hukumnya sah ya pada bulan itu. Yang penting tunaikan dengan niat mengkodok lah istilahnya, mengkodok akikah ya, karena mungkin dulunya kita belum mampu membeli kambing ya, baru sekarang kita ada uang misalnya, silahkan niat kodok akikah karena Allah. Banyak juga yang memang belum akikah karena memang belum mampu, tapi ada juga yang memang tidak tahu bahwasanya wajib berakikah gitu. Betul. Ada juga hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu bapak yang belum berakikahlah segera mungkin. Masih ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, kita akan kembali ke tema kita. Nah ini Ustadz, kita kembali sebentar ke tema kita. Ini kan masa yang unik nih, kita bilang masa pandemi COVID-19 ini. Kebetulan besok itu Lebaran kita di hari Minggu. Sebagaimana kita ketahui, kebiasaan warga Indonesia di hari Minggu itu kita kumpul di beberapa taman besar, utamanya di Victoria. Pasti akan ada yang akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di sana. Nah, anjuran Ustadz kepada para jamaah yang menjalankan sholat Idul Fitri di Victoria Park itu seperti apa? Atau di tempat umum lainnya?
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Haji Iqbal. Saya menyarankan sebenarnya yang telah saya sampaikan pada awal-awal tadi, yaitu melakukan secara furoda. Sendiri-sendiri lebih artinya terjaminlah kita nggak akan berurusan dengan pihak keamanan. Karena kita harus memandang pemerintahnya. Betul, kita harus taati seperti yang tadi dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 59 ya, bukan 29 ya. 59. Jadi kita harus patuhi Allah, patuhi Rasulullah, patuhi pemerintah setempat kita. Maka saya sarankan bila perlu sendiri-sendiri. Kalaupun ingin 3 orang silahkan, jangan sampai lebih dari 8 ya. Tapi nggak perlu sampai artinya kalau grup yang lain mau mengadakan ya agak jauh-jauh lah. Jangan sampai terlalu mencolok. Kemudian tidak perlu khutbah lah menurut saya. Karena takut nanti ada security keliling ngapain kan mereka nggak mengerti. Nah, akhirnya kita sendiri yang menanggung. Betul. Ya, daripada mengejar yang sunnah. Betul. Tetapi kita pada akhirnya ditangkap misalnya Pak, nauzubillah ya. Mengejar yang sunnah sehingga melanggar yang wajib, yaitu ati ulil amri minkum itu. Ya. Jadi kayak kita bunuh diri nanti. Iya, betul. Jadi saya rasa lakukanlah secara individu saja ya. Kalaupun mau berjamaah ya silahkan, jangan banyak-banyak ya. 2-3 orang saya kira bolehlah berjamaah ya, dan tidak perlu khutbah. Nah, setelah selesai sholat itu bertegur sapalah dengan para warga yang lainnya ya, sehingga silaturahmi kita saya jalan. kira itu bisa diatur lah ya. Kemudian ya jangan berkumpul lebih daripada 8 orang. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sayangnya nggak ada namanya nih. Peluang Anda untuk mendapatkan uang 500 Hong Kong dolar agak sedikit hilang nih karena namanya nggak ada. Jangan takut. Bolehkah wanita takbiran hingga selesai? Karena saya mau takbiran dimasukkan ke YouTube. Iya. Baik. Iya. Jadi takbiran itu boleh-boleh saja. Dan menurut saya YouTube itu merupakan sarana media dakwah ya. Yang saya kira untuk zaman sekarang, kan orang zaman sekarang itu kan kalau kita misalnya belum tahu takbiran itu kayak apa, kan nyari di YouTube ya. Betul. Dan itu akan menjadi pahala kita. Bagian dari syiar juga. Iya, dan jadi dakwah kita ya, pahala kita juga dapat ya. Jadi tidak mengapa, silahkan setelah kita bertakbiran, kemudian kita upload di YouTube ya. Dan itu saya kira akan menjadi amal jariah. Sedekah jariah dan amal jariah. Lebih banyak orang itu akan membrowse ya, akan membuka YouTube kita, akan lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Tapi mungkin perlu digarisbawahi juga, jangan sampai takbiran kita yang kita upload di media sosial seperti YouTube ini sehingga mengakibatkan menjadi ria akhirnya gitu. Ya, niatnya yang penting itu niatnya. Yang penting, apapun lah, bukan takbiran aja Pak. Termasuk kita mengupload foto ya di YouTube ataupun artikel-artikel yang singkat-singkat di YouTube, tergantung niat. Kalau niatnya kita adalah show off ataupun ria, wah ini bahaya. Ini menjadi dosa jariah, bukan amal jariah lagi, tapi dosa jariah ya. Iya, nauzubillah ya. Dan harus memperbaharui niat tentunya. Jadi luruskanlah niat. Nggak apa-apa kita mengupload foto, tujuannya silaturahmi. Iya. Siapa tahu yang sudah 50 tahun nggak ketemu, umurnya berapa Pak? Umur saya 42 tahun. Katakan 40 tahun nggak ketemu ya Pak ya. Ketika upload dengan namanya ada di situ, ternyata ada di Hong Kong ini teman saya dulu misalnya, teman SD kan misalnya ya. Akhirnya silaturahminya terhubung. Iya. Jadi kalau niatnya baik, insya Allah akan menjadi amal jariah. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Luruskan niatnya. Masih ada pertanyaan? Oke. Wow. Laku kita malam ini. Laku banget. Ini mau lebaran soalnya. Mau lebaran. Selamat malam, saya Nani di HKU. Saya ingin bertanya, jika kita akan menjalankan sholat Idul Fitri, apakah kita diperbolehkan untuk makan pagi dulu? Bagus. Atau tidak boleh makan? Iya. Saya potong sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Baik. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Salah satu adab ataupun sunnah-sunnah sholat Idul Fitri ya Pak Haji Iqbal adalah kita mengisi perut dulu sebelum kita keluar. Oke, jadi sunnahnya kita makan dulu lah. Betul. Ya. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Idul Adha dilakukan sepagi mungkin, tapi jangan makan dulu. Sunnahnya setelah sholat Idul Adha, karena di Arab dulu setelah Idul Adha mereka pada nyate semua Pak. Motong kambing ya, langsung pada barbecue lah kalau sekarang ya. Baru makan sedap-sedap. Tapi Idul Fitri berbeda ya. Kita disunnahkan makan dulu, kenapa? Karena menjadi rutinitas perut kita Pak.
Yang sebelumnya kita kan sahur, Pak. Oh, jadi biar nggak terlalu kaget. Nggak terlalu kaget. Jadi perut ini perlu rutin, Pak. Perlu rutinitas. Betul. Ya. Jadi ketika kita terbiasa di waktu pagi sahur, tiba-tiba di waktu lebaran nggak sahur, kemudian kita pergi ke tempat sholat, katakan lapangan yang satu panas, sesak, belum tidur nggak cukup, lapar, wah bisa pingsan. Ya. Maka disunahkan makan dulu. Makan dulu. Ya. Jadi begitu, Pak. Kita lanjutkan dari pertanyaan yang tadi. Dan biasanya kalau di Indonesia kita mandi keramas di pagi hari. Ini mandi kita sudah bahas ya, Ustaz. Sedangkan di Hong Kong kita kan mandinya malam hari. Iya. Terus seandainya kita mandi keramasnya Sabtu sore atau malam, apakah Minggu paginya kita tetap syah dapat? Oh, jadi dia mandinya tuh jamak takdim. Ya, jamak takdim. Masih sah nggak gitu? Ya, baik. Bagus sekali pertanyaan. Ini karena kondisi ya. Tapi saya berpendapat hal itu sah-sah saja. Sah-sah. Karena dikatakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu didasari atas niatnya. Jadi kalau kita niatnya sebelum tidur kita mandi, sholat Idul Fitri, insya Allah diterima, Pak. Insya Allah badannya masih segar, masih bau wangi, Pak. Insya Allah, Pak ya. Ya, jadi sudah niatkan saja, insya Allah Maha tahu dan tetap kita akan mendapatkan sunnahnya, ya, pahala sunnahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut Ibu, insya Allah yang penting sekali lagi niatnya. Niatnya. Ya. Masih ada pertanyaan berikutnya? Wow. Iya. Pak Haji Muhaimin, saya Isti dari Suenwan izin bertanya, bagaimana jika kita berjualan kue basah pada pagi hari di bulan Ramadan dengan keliling rumah warga? Apakah termasuk perbuatan ta'awun dalam perbuatan dosa? Oh, bagus nih. Hebat ini. Ya. Kalau menurut saya tergantung niat itu tadi, Pak. Jadi kalau niatnya kita itu berdagangan supaya orang itu makan pada waktu itu juga, ini yang saya khawatirkan. Tapi kalau kita niatnya berjualan kue di waktu siang, tujuannya kue itu adalah untuk makan di waktu malam, untuk buka puasa, ini malah bagus. Malah bagus. Ini nggak ada salahnya. Ya. Maka luruskan niat. Ya, luruskan niat bahwa jualan kita ya di waktu siang ini ataupun sore keliling kampung misalnya, tujuan kita bukan untuk membatalkan orang itu supaya makan lalu batal, atau ngiming-ngimingi orang supaya mereka tergiur makan gitu ya. Itu jangan begitu niatnya. Jadi niatnya makanan yang kita jual itu adalah untuk buka puasa. Dan itu saya kira di mana-mana. Sekarang toko kan banyak yang jualan makanan. Betul. Ya. Misalnya bazar Ramadan kan dijual pada siang dan sore kan sore, gitu ya. Biasanya dari jam 3 udah buka ke atas ya. Dan itu tujuannya adalah untuk buka puasa. Tujuannya untuk buka puasa. Jadi luruskan niat. Terima kasih Ustaz Muhaimin. Masih ada pertanyaan berikutnya? Ada. Wow. Ada lagi. Dari Siti Munkhofiyah Aplicau bertanya, seandainya saya sudah mandi bersih untuk melaksanakan sholat id, tapi waktu perjalanan saya berselisih, batal nih wudhunya nih, atau bersentuhan dengan anjing. Jika saya hanya membasuhnya saja dan wudhu ulang, kira-kira sholat id saya sah atau tidak? Apakah harus mandi bersih lagi? Oh, bagus nih. Karena ini bersentuhannya dengan anjing nih. Mbak Siti Munkhofiyah. Iya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya jawab, Pak. Ya. Anjing itu yang najisnya adalah air liur, Pak. Tapi kalau kita bersentuh dengan kulitnya ataupun bulunya, apa itu ekornya atau kakinya kesentuh, itu tidak membatalkan, Pak. Dan seandainya pun ya kita itu tersentuh oleh air liur, itu bukan membatalkan wudhu. Wudhunya tetap. Oke. Ya, tapi dia harus disucikan tentunya ya. Disucikan dengan ya kalau zaman dulu ya dengan pasir. Kalau sekarang cukup dengan sabun. Dengan sabun aja. Ya, cukup dengan sabun. Jadi kalau bersentuhannya dengan anjing itu bukan air liurnya, itu tidak jadi masalah. Tidak wudhu lagi juga nggak apa-apa. Okay. Apalagi tidak perlu mandi keramas kayak tadi. Oh, tidak wudhu lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena tidak membatalkan wudhu bersentuhan dengan anjing ini. Ya, yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan kita, yang ininya telapak tangan ya. Nah, sebagian mengatakan dengan lelaki atau opposite sex, jenis kelamin lain, walaupun itu menjadi berbeda pendapat. Ya, jadi tidak mengapa kepada ibu penanya tadi. Jadi air liur anjing ya, air liur anjing ini biasanya di bagian mulut dan hidungnya ya. Iya.
Di mulutnya, Pak. Di mulutnya, kalau di Mulutnya. hidungnya juga? Bukan. Bukan. Iya. Oh, oke. Ya, jadi di lidahnya, Di lidahnya ya. Oh, Iya. oke. Kalau liur kan dari mulut kan. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi nggak apa-apa, Ibu Teruskan. teruskan gitu. Iya. Tapi kalau mau wudhu lagi juga nggak masalah gitu. Afdol. Afdol. Namanya mentajdid. Iya. Memperbaharui. Memperbaharui. Renew. Ya. Renew gitu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya? Oke. Ini dari tanpa nama, orangnya malu-malu nih Ustaz. Mohon maaf saya ingin bertanya. Oh, ada namanya. saya nggak baca. Nama saya Halimatus Saidah. Adakah doa yang khusus setelah sholat Id? Iya. Pernah dibaca oleh Nabi. Ya. Apa itu? Bunyinya adalah Allahumma a'id alaina Ramadhana a'waman adidah wa azminatan madidah. Mungkin nanti bisa didengar ya di Facebook ya. Yang artinya adalah ya Allah, berilah kesempatan kepada aku kesempatan-kesempatan yang berkali-kali dan pada yang waktu yang akan datang dan yang akan datang. Wa azminatan madidah, dan sering-sering menemui Ramadan yang jadi akan datang. Doanya itu adalah agar kita menemui Ramadan berikutnya. Iya, gitu Pak. Karena begitu banyaknya berkah dan rahmah di Ramadan ini. Betul. Ya, dan juga tentunya doa tadi yang saling mengucapkan di antara kita ya, itu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu harus sering dibaca karena itu doa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan, namun gimana? Hanya waktu yang bisa memisahkan kita saat ini. Tahun depan Pak. Tahun depan insya Allah jika umur kita masih panjang, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita jawab. Sebelum kita tutup segmen kita ini, mohon perkenan doa dari Ustadz Muhaimin kepada kita dan para jamaah yang ada di rumah masing-masing. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma khtim lana syahra ramadhana bi ridwanik wa ajirna min 'uqubatika wa niranik faj'al ma'alana ila jannatik. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian teman-teman edisi akhir Ramadan kita tahun ini. Bagaimana kita menyambut kemenangan di bulan Ramadan dengan takbir dan sholat Idul Fitri. Dengan berakhirnya doa yang diucapkan oleh Ustadz Muhaimin, berakhir pula sesi kita kali ini. Kita bertemu di edisi berikutnya. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.